perdana. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan letak dan penamaan penandaan pada gudang penyimpanan. Sebagai contoh acuannya itu adalah gudang 3 untuk gudang kosmetik di PT Yasa Pita Perdana Pusat. Dan ini akan sebagai acuan juga untuk rekan-rekan cabang dan depo dalam menerapkan penempelan penandaan yang sudah dikirim ke masing-masing cabang maupun depo. Jadi pada bagian depan gudang ini terdapat papan nama untuk Pak Apoteker penanggung jawab atau penanggung jawab teknis. Untuk papan namanya ini berukuran 80 cm x 120 cm. Pada bagian pintu masuk ini ada nama dari gudangnya, itu misalnya untuk gudang 3 ini adalah gudang kosmetik, dan juga ada penandaan untuk selain petugas dilarang masuk ke dalam gudang, lalu ada penandaan area wajib penggunaan helm gudang oleh petugas gudangnya, dan juga penandaan dilarang merokok bagi petugas gudang. Untuk bagian dalam gudangnya ini ada terdapat area penerimaan. Jadi berupa palet yang diberi garis line kuning sebagai penanda bahwa ini adalah area penerimaan, dan juga ada penandaan untuk area penerimaannya sendiri itu yang telah diletakkan di bagian atas. Ini adalah area penyerahan produk. Jadi dari ketika sudah di packing, produk akan ditempatkan di area penyerahan ini. Jadi diusahakan untuk peletakan paletnya itu berada di dalam garis line yang sudah ditentukan, dan jangan peletakan paletnya itu jangan terlalu rapat ke bagian dinding sehingga mudah dibersihkan. Dan untuk penamaan dari penandaannya sendiri sudah ditempel di bagian atas untuk area penandaan. Untuk area penyimpanan produk sendiri ini dibatasi juga oleh line kuning yang di dalamnya paletnya diusahakan tidak menempel ke bagian dinding supaya mudah dibersihkan ya. Dan juga untuk penamaan penandaan dari area itu ditempatkan di dekat area penyimpanan produk. Ini adalah area retur dan karantina produk. Jadi untuk area retur dan karantina ini dapat berupa lemari ataupun rak yang diberi penandaan berdasarkan kriteria retur atau karantinanya. Dan untuk di PT Yasa Pita Perdana sendiri ini ada area retur recall, area retur diduga palsu, area karantina, area retur rusak, sama area retur kadaluarsa. Ini adalah untuk peletakan apar di dalam gudang penyimpanan. Jadi untuk peletakan apar sendiri itu kurang lebih 1,2 meter dari dinding, dan jarak antar apar dari apar 1 ke apar 2 dalam gudang itu kurang lebih 15 meter. Dan di atas peletakan apar sendiri itu diberi penandaan apar sama tata cara untuk pemakaian apar jika terjadi bencana. Ini adalah posisi untuk peletakan pest control yang sudah diberi line kuning juga untuk tanda bahwa ini adalah area pest control dan juga untuk penamaannya ditambahkan di bagian atas dari pest control sendiri. Dan untuk area tempat sampah, jika memang benar-benar tempat sampah, diberi line juga dan diberi penandaan tempat sampah, dan juga misalnya ada alat pembersihan seperti sapu juga bisa diletakkan di dalam area line kuning tersebut. Juga untuk penandaan dilarang makan dan minum, juga jagalah kebersihan, tempatkan di dalam gudang sehingga untuk personel atau petugas gudang itu dapat menjaga kebersihan gudang dan juga tidak makan dan minum di dalam gudang. Untuk penempatan rute penandaan evakuasi itu ditempatkan di tempat yang mudah terlihat oleh personel gudang, ataupun nantinya jika ada personel lain yang sedang ada di gudang, jika terjadi bencana mereka akan mengikuti rute evakuasi yang ada di dalam gudang menuju titik kumpul pada saat terjadi bencana.